المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركته إن شاء الله تعالى آمين. وعن صفوان بن عسال dari sahabat Sofwan bin Asal, ya, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah datang ke Nabi dan bilang, ya Rasulullah, jitu taliban lil ilmi, saya datang pengen ngaji ya Rasul. Kemudian Nabi memberi faedah kepadanya, orang yang demen ngaji la tahuffuhul malaikah, itu jalannya berada di atas sayap malaikat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalian datang ke sini dari rumah itu muter lewat mana aja, rute jalannya lewat mana saja, itu seolah kalian jalan di atas sayap malaikat. Boleh bikin status OTW sayap malaikat, karena ini yang disampaikan oleh Nabi, pujian bagi orang yang ngaji, pujian bagi orang yang mencari ilmu. Oleh sebab itu, siapapun orangnya, jika dia gemar menuntut ilmu atau berjalan dari rumah menuju menuntut ilmu, kemudian dia pulang dalam keadaan meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Maka matinya mati syahid. Dan orang yang berada dalam menuntut ilmu, dia berarti sama dengan sabilillah, berada di jalannya Allah. Qala, berkata Sofwan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dahulu ya'muruna idza kunna safran, Nabi dulu memerintahkan kepada kita kalau dalam perjalanan, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyami wa layalihunna, tidak mencabut khuf atau sendal sepatu, sendal kulit, thalatha ayyam, 3 hari, wa layalihinna, 3 hari 3 malam. Jadi sepatu yang pernah saya jelaskan kemarin, ini sepatu kulit ini nih, yang ada di tangan saya, ini adalah disebut dengan khuf. Kalau seandainya kita ingin menggunakan tanpa melepasnya dan cukup membasuh di atasnya saat kita sedang berwudu, toleransi dalam syariat bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, tentunya musafir itu ukurannya 90 km. Dari sini ke Anyar udah 90 ya? Iya, kemarin Anyar 90 km. Kemarin mungkin saya doang sama rombongan yang terakhir yang menjamak. Dan sholatnya saya jamak itu karena sudah 100 km kurang lebih. Nah, kalau dalam perjalanan yang lebih dari 90 km, kita boleh pakai ini, durasi waktunya selama 3 hari 3 malam. Andai malam ini adalah malam Rabu, kita ingin perjalanan, berangkat jam 12, berarti Rabu, Kamis, Jumat, ya, Jumat sampai di hari Jumat nanti boleh baru dilepas. Kalau kita perjalanan jauh dan ingin cara yang mudah dalam berwudu dengan hanya mengusap di atas kaki yang kita gunakan di dalamnya itu dengan sepatu. Wa illa min janabatin, kecuali kalau dia junub. Jadi kalau junub, ya, kalau dia sedang atau tidak tahan untuk bersetubuh kemudian bersetubuh, atau dia malam, ya, mimpi tang baru balik, ngimpi junub,
Atau mentang-mentang baru ngelihat janda muda, janda muda, cakep, botok, bahenol, ya bajunya pakai daster doang, keluar beli sayur, Anda baru bangun tidur lagi. Nah itu kan orang kalau bangun tidur biasanya, nah ini kemudian keluar ada nafsu hasrat dan dilanjutkan keluar air mani tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa ya. Ada keluar yang keluarnya dipaksa atau dibantu dengan tangan. Ini anak muda biasanya. Walakin min ghaitin aw baulin aw naumin. Akan tetapi karena buang air besar atau kencing atau tidur. Ketika kita kencing, ini kita lepas supaya apa? Tidak kena najis. Ketika kita buang hajat, ini kita lepas supaya apa? Tidak kena najis. Wa naumin, dalam riwayat lain disebutkan bahkan tidur pun juga bisa membatalkan penggunaan sepatu khuf ini. Jadi berapa hari? 3 hari. Kalau mau berturut-turut nggak tidur, melek aja. Kuat nggak melek 3 hari? Kuat. Hari keempat mati. Orang kuat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat pasti. Karena orang itu ada saatnya dia harus tidur. Dan tidur itu adalah hal yang disyariatkan dalam Al-Quran. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian. Tidur itu ibadah. Bahkan di akhir zaman seperti ini, fitnah yang banyak yang benar disalahkan, banyak yang salah dibenarkan, sudah mulai banyak kembali pembunuhan, banyak kali pembohongan publik dan lain sebagainya. Ini tirakat paling enteng zaman sekarang tidur. Tirakat paling mudah zaman sekarang tidur. Sebab apa? Orang kalau lagi tidur nih nggak maksiat berarti dia. Orang kalau lagi pules nih berarti dia nggak ada kemaksiatan. Orang lagi tidur, mendingan tidurnya kuat daripada melek berpeluang maksiat. Melek berpeluang berbuat dosa. Lebih baik dia tidur. Kalau ada teman yang ngajak, nauzubillahi min dzalik, berjudi, ya, kemudian kita lebih memilih untuk tidur atau diam di rumah. Itu diamnya karena menolak ajakan kemaksiatan berpahala. Maka tirakat zaman sekarang yang mengkhawatirkan ketika kita keluar banyak fitnah di mana-mana, banyak perilaku kemaksiatan di mana-mana, bahkan diajak maksiat. Bro, lu hari ini kemana? Nggak kemana-mana. Udah ikut gue. Ngapain? Udah ikut aja. Ikut, terus ngapain? Yang dikerjain tahu-tahu dia ya melakukan pembohongan publik. Kemudian juga membuat surat, setempel sendiri, kemudian mengajukan proposal atas nama anak yatim. Datang dia ke plat merah, diajukan proposal itu, padahal yatimnya nggak ada, yayasannya nggak ada, proposalnya dibawa untuk mencairkan dana, kemudian mengatasnamakan anak yatim dan proposalnya dimakan sendiri. Dosa apa enggak? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim. Nah, orang yang makan harta anak yatim seolah dia makan atau sedang minum, di dalam perutnya ada api neraka. Nauzubillahi min. Ada enggak yayasan yang bodoh? Ada nggak yayasan yang mengatasnamakan saya punya yatim, kemudian dia bikin proposal yang sebanyak-banyaknya, dia ajukan proposal itu baik ke pemerintah maupun ke pihak swasta, lalu kemudian cair dananya
dan nggak disalurkan ke yatim, tapi malah justru dia makan, berarti dia makan harta anak yatim. Dosa apa enggak? Temennya diajak, ayo lu kalau ngikut ntar ini bakalan cair, bangsa goceng-goceng mau cair nih ya, rokok Magnum mah 2 slot gua beliin, nah rokok Dogo Sosro mah 2 slot gua beliin. Nah, di Cinjaman ada tuh masih kasih murah lagi. Nah dia disuruh nemenin tapi nggak mau nolak, lebih baik milih tidur. Maka tidur di rumah jauh lebih dapat pahala di sisi Allah daripada dia ngikut temennya yang dia sudah tahu kalau ngikut itu dapat duit untuk yatim tapi nggak akan disalurkan kepada yatim. Nauzubillah min. Nah ini maka di akhir zaman seperti ini tidur itu adalah lebih baik daripada banyak berbuat keluar yang mengkhawatirkan akan berpengaruh kepada kemaksiatan. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Kemarin saya sudah kasih tahu. Ali bin Abi Thalib, mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantu yang kadang juga ada cerita usilnya Ali. Usilnya gimana? Nabi puasa Senin Kemis. Ya, di Mekah sampai sekarang di Madinah kalau Senin Kemis suka digelarin yang namanya plastik panjang, kemudian ada kurma, ya kan? Ada air, kemudian zam-zam, syai, ada macam-macam roti juga ada. Maksudnya apa? Memberikan hidangan kepada orang-orang yang puasa sunnah, apalagi kalau udah Ramadan. Di Mekah, di Madinah itu kalau udah Ramadan banyak banget orang yang tidak biasanya minta-minta jadi minta-minta. Karena banyak yang sedekah, banyak yang bagi. Itu kalian kalau mau tahu, modal sedikit dari sini 15 sampai 20 juta berangkat ke Mekah, itu pulang bisa balik modal. Kalau tahu orang yang suka ngebagiin duit di Mekah itu banyak, 100 real, 200 real, 300 real. Kalau sehari dapat 500 real, Anda umroh 7 hari, 5 kali 7 berapa? 3.500. 3.500 dikali 3.500 real dikali 3.500 ya, apa 4.000 sekarang? Real 4.000 berapa itu? 12 juta balik modal kan? Balik modal. Tuh kalau mau umroh di Ramadan. Tapi umroh di Ramadan itu lebih mahal biasanya harganya dari di luar Ramadan. Karena Ramadan itu ada motivasi dari Nabi, al-umrah fi Ramadan kal hajj. Orang yang berangkat umroh pada bulan Ramadan itu seperti haji. Maka ada juga orang yang nggak sempat berangkat haji, kemudian dia berangkatnya di Ramadan, pulang-pulang minta dipanggil Pak Haji. Karena dianggap Nabi juga memberikan pahala yang seimbang bagi orang yang Ramadan untuk melaksanakan umrah. Sayyidina Ali lagi buka puasa, ini sama Nabi duduk-duduk, semuanya dikasih kurma satu persatu depan para sahabat. Ketika Nabi belum sampai, tapi tempat duduknya udah disiapin. Ini Sayyidina Ali ngambil korma yang ada di depannya beberapa butir nih, terus diambilin semua sama dia, ditaruh di meja Nabi, ditaruh di tempat duduk Nabi. Berarti korma Nabi tambah. Ketika Nabi datang, kata Sayyidina Ali, ya Rasul, kayaknya kau hari ini puasa tidak sahur, kurmanya kok banyak banget numpuk gitu. Jadi padahal Sayyidina Ali yang naruh, tapi dia mencoba bertanya kepada Nabi, ngajak bercanda sama Nabi. Mantu ngajak bercanda sama mertua, boleh nggak? Boleh. Roman-roman Nabi nih hari buka puasa kormanya lebih banyak banget. Nah, kata Nabi Muhammad, iya korma saya ini banyak, tapi kayaknya yang lebih lapar Anda Ali. Kenapa? Itu di depan Anda udah nggak ada korma, jangan-jangan udah dimakan semua Ali. Ini candanya Nabi-Nabi itu kan suka juga terkadang bercanda dengan para sahabatnya walaupun para keluarganya. Lalu di kitab Syama'il Muhammad itu ada babul misahin Nabi, bab candaannya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi juga pernah bercanda kepada nenek-nenek, dibilang Anda tidak akan masuk surga. Nangislah nenek-nenek itu, nangis jadi-jadinya, kata Nabi. Iya nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek, semuanya balik muda. Wah, kemudian habis nangis dia berhenti lagi, habis nangis ketawa makan gula nyawa. Akhirnya dia tawa lagi. Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa ayamin wa layalihinna lil musafir. Dikuatkan dalam hadis Ali, Nabi menjadikan lagi-lagi ya khuf ini, sepatu ini bisa dipakai 3 hari 3 malam buat musafir. Wa yauman wa lailatan lil muqim, sehari semalam untuk orang mukim. Jadi ukuran yang saya misalnya pengen pakai sepatu kulit ini, ya Bang Nur Yaman misalnya mau pakai sepatu kulit ini, mau mencoba meraktekkan. Ini nggak sunnah tapi jais, boleh aja, nggak ada nilai sunnah. Makanya kiai-kiai Indonesia sekali lagi saya bilang jarang yang mempraktekkan hal ini. Tapi boleh aja ini dipakai, dipraktekkan sehari-hari. Andai kaki kita benar-benar lagi dingin sekali atau hawa kita lagi kurang enak badan, ini dipakai. Kalau hitungan kita tidak dalam musafir, berarti sekarang jam berapa? Jam 9. Ya, andai ini dihitung sekarang jam 9. Kemudian saya pakai. Tentunya syaratnya yang pertama saya sudah wudhu. Syarat yang kedua, ya, ini sepatu kulit ya yang tidak menyerap air ke dalamnya. Syarat ketiga, kemudian saya hitung pakai ini itu bukan saat saya gunakan uduk, kemudian saya sudah bersih lalu saya baru pakai, itu baru dihitung, bukan. Tapi saya pakai ini hitungannya, andai saya pakai sekarang jam 9, kemudian saya batal wudhu saya dan saya wudhu lagi, nah itu hitungannya. Saya wudhu lagi, misalnya Bang Nur Yaman pakai ini, kemudian juga dia batalnya nanti subuh. Berarti hitungannya dari subuh itu sampai kepada subuh di hari berikutnya. Itu hitungan yaumun walailan, sehari semalam. Wa an Sauban radhiyallahu anhu, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Sauban, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling rajin ke masjid. Padahal rumahnya 3 kilo dari masjid. Jalan kaki, bukan naik onta. 3 kilo dari sini kemana? Gondrong. Dari sini ke Gondrong jalan kaki ke masjid Nabi Muhammad SAW, dan datangnya selalu di awal. Selalu sebelum azan sudah sampai ke masjid. Sauban, luar biasanya sahabat. Sehingga ketika mau meninggal dunia, dia punya karomah yang muncul dan disaksikan oleh istrinya. Pada saat mau meninggal, ya sudah pernapasan terakhir ini, sudah kira-kira malaikat Israel udah nyampe gerbang pintu lah, sudah duduk di sampingnya. Terus Sauban sebelum mengembuskan nafas terakhir dia bilang, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Satu. Yang kedua, ya Allah, kenapa dulu yang saya kasih tidak yang baru? Gitu. Akhirnya istrinya kaget. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, ditanya sama istrinya, sempat nanya dan sempat dijawab, Bang, tadi ngapa bilang ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Kata Sauban, abang ditampakin pahala berangkat dari rumah ke masjid, dan seolah abang juga pengen seandainya masjid lebih jauh lagi dari rumah, itu pahala abang akan lebih banyak lagi. Terus yang kedua, kenapa abang bilang, kenapa dulu ya Allah, kenapa nggak saya kasih yang baru? Abang dulu pernah ketemu sama seseorang di jalan. Dia masuk angin, kedinginan, dan cuman punya kaos doang, tapi nggak punya jaket. Dia minta tolong sama abang supaya jaketnya dikasih ke dia. Akhirnya abang kasih jaket.
Saat itu abang punya jaket dua, ada yang baru, ada yang lama. Yang abang kasih yang lama. Allah tampakkan saat ini pahala memberikan sedekah baju yang lama. Andai abang saat itu kasih yang baru, maka pahala abang lebih baik, lebih banyak lagi, dan lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhir, la ilaha illallah. Lihat, seorang sahabat di zaman Nabi hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu punya karismatik yang luar biasa, punya karamah yang luar biasa. Orang itu ya, kematian, kita semua ini bakalan meninggal dan bakalan pulang menghadap Allah. Matinya kita gimana, meninggalnya kita gimana, itu biasanya karena kebiasaan kita bagaimana. Orang yang biasa balap motor matinya biasanya di motor. Orang yang biasa balap mobil matinya di mobil. Orang yang biasa ngintip janda matinya lagi ngintip. Baik-baik, jangan dijadiin kebiasaan. Jarang-jarang boleh, tapi tobat. Boleh, bukan berarti yang udah gitu. Tobat yang penting, jangan lagi diulangin. Nah, jangan dijadikan wirid gitu. Jangan dijadikan wirid. Kemaksiatan itu jangan dijadikan wirid. Kemaksiatan kalau dijadikan wirid, maksudnya dijadikan wirid gimana? Dijadikan kebiasaan. Karena setiap 6:30 tetangganya mandi, dia belaga-belaga nyari encu. Habis itu ya dangak-dangak dikit, lah botok juga. Nah, jangan dijadikan wirid. Akhirnya dia setiap 6:30 lewat situ, belaga nyari encu, padahal ngintip. Jangan dijadiin kemaksiatan itu wirid. Sebab apa? Khawatir karena dijadikan kebiasaan atau dijadikan wirid, matinya nanti lagi ngintip, mampus loh. Nah, khawatir seperti itu, maka jadikan wirid itu kebiasaan yang baik, istiqomah yang baik. Setiap jam 8 atau jam 7 sebelum berangkat kerja sholat duha, itu kan wiridan yang bagus, gak pernah putus. Nanti meninggalnya saat sholat duha. Ya, itu kalau dijadikan wirid yang baik, maka nanti kita akan wafat pada kebiasaan kita. Orang itu meninggal akan pada kebiasaan. Dan sahabat ini meninggal dunia itu memang orang yang baik, orang yang saleh. Diperhatikan coba tetangga kita, saudara kita, kalau ada yang udah mau habis, orang mau meninggal dunia itu biasanya sudah ditampakkan nikmat-nikmat. Kalau dia orang saleh, kalau dia amalnya baik, itu nikmat surga bertampakin. Makanya dia senyum meninggalnya. Tapi kalau seandainya dia tukang mabok, tukang ngintip janda, tukang judi, tukang maksiat, udah nukangin maksiat dijadikan wirid, matinya bisa melotot, melet pula. Ada nggak yang diantara ya realita kehidupan kita disaksikan orang matinya melet? Nah, ini kan bahaya. Artinya apa? Ketika dia mau habis dari masa kehidupannya, ini akan ditampakkan. Maka jadikan wirid dalam kehidupan kebiasaan itu kebiasaan yang positif. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala, kata Sauban begini, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Nabi mengutus pasukan. Fa'amarahum ayyamsahu. Nabi mengutus pasukan. Nabi ini adalah selain dari Nabi, adalah pemimpin perang, panglima perang, ya, pemimpin umat. Itu mengutus pasukan, fa'amarahum ayyamsahu 'alal 'asaib. Nabi memerintahkan pasukan itu suruh membasuh saat wudu 'alal 'asaib, di atas imamah. Nih, saat ini saya pakai imamah. Ya. Ada praktek dalam fikih yang mentolerir, memudahkan bagi orang yang pakai imamah. Itu ambil air, kemudian diusap kepalanya saja. Dan ini pernah dipraktekkan sama Nabi. Diusap kepalanya begini. Kemudian masuk air ke atas kepala gitu. Terutama yang menyerap.
Nah kalau saya saat ini pakai peci ini merek Bolong-bolong. apa nih, bolong-bolong nih merek Turki ya apa ada ya, itu mercon ya. Iya kalau peci begini namanya mereknya apa nih? Mercon ya. Mercon atau mercon atau marcon gitu, tapi bukan tasan, bukan. Nah ini peci begini, ini Nabi pernah praktek wudhu itu, habis lagi sedang wudhu kepalanya nggak dibuka begini, cukup dibasuh di atas imamah. Dan pernah juga merintahkan kepada pasukannya ayam sahu alal asaid ay alal amaid, di atas imamah ini langsung diusap begini saja. Jadi kalau saya wudhu kemudian langsung saya usap begini, Anda nggak boleh protes karena ada hadisnya. Di hadis ini dijelaskan bahwa Nabi juga pernah memerintahkan kepada pasukannya wudhunya cukup mengusap imamah. Wat tasakhin, dan khuf, sepatu kulit. Tasakhin ini sama kayak ini, sepatu kulit. Ini kita masih bab sepatu kulit. Nah yang kemarin saya jelaskan, ambil air kemudian diusap di atas, udah nggak pakai dibuka lagi kemudian dibasuh lagi kakinya, enggak, cukup di atasnya. Ini juga pernah dipraktekkan di atas imamah tanpa harus dibuka kepalanya, cukup diusap atasnya, maka dianggap sudah membasuh kepala. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, mauqufan, hadis mauquf. Nah, Umar gak usah diragukan lagi nih, sahabat Nabi dan juga mertuanya Nabi. Umar punya anak namanya Hafsah, janda umur 18 tahun. Jadi istri Nabi yang paling muda setelah Aisyah siapa? Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Janda tuh, janda 18 tahun bisa turun enggak? Janda muda namanya, bukan main. Nah, Hafsah itu dinikahkan sama Nabi 18 tahun. Makanya Hafsah ini paling akrab dengan Aisyah karena usianya dekat. Perempuan kalau usianya dekat nih gampang akrabnya. Kalau Saudah, kemudian Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi itu usianya udah pada lanjut semua. Kayak Khadijah dinikahkan 40, Saudah bin Zam'ah dinikahkan 52 tahun. Nah ini udah pada tua semua nih. STNK singkatannya Sangat tua namun kece. Ada aja. Biasanya kita STW ya. Iya, kalau ini STNK, setengah tua tapi namun kece. Salut. Catat tuh update status katanya. Kamakola Cingjaman. Umar ini bukan hanya manusia yang takut, tapi jin juga takut. Makhluk kasar, makhluk halus juga takut. Kalau saat ini Umar masih hidup, subscribernya paling banyak. Setan belek tuh dikepretin semua sama dia. Ya, setan belek dikepretin semua. Dalam jarak 1 kilometer ya, bukan dalam jarak 100 meter, 1 kilometer. Ini kalau dari sini 1 kilo kemana? TSI lah. Ya, Umar lagi ngomong di sini, di TSI ada setan kabur. Tuh, Umar lagi ngomong di sini, TSI ada setan kabur. Itu jagoan dua alam namanya itu. Alam nyata dengan alam gaib. Jagoan dua alam, Umar. Saking ditakutinnya sama orang, itu juga setan juga takut sama dia. Tuh sama. Kalau udah dehem aja, hibrid setan. Kalau kita dehem, ngumpul setan. Wa an Anas marfu'an, kata Umar gini, idza tawadda'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian wudu, fala bisa khuffaihi, lalu menggunakan dua khuf ini, falyamsah alaihima, maka yamsah mengusap alaihima di atas keduanya, wal yusalli fihima, sholat pakai sepatu boleh nggak? Boleh nih hadisnya.
Jangan makin nanya lagi dalilnya. Wal yusalli alaihima, salat di atas kedua sepatu kulit khuf ini. Jadi dulu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah sholat pakai sepatu. BKM masjidnya marah-marah. Sholat pakai sepatu, mana ada dalilnya? Ini sekarang kan orang dikit-dikit mana ada dalilnya? Mana ada dalilnya? Arba'in Nawawi aja nggak apa. Dia pakai nanya mana ada dalilnya? Ya Sahih Bukhari nggak apa pakai nanya mana dalilnya? Jadi kalau ada orang yang pakai nanya kepada anda tentang maulid 7 hari dan lain sebagainya, mana dalilnya? Ente hafal hadis berapa ribuan hadis gitu tanya. Wah perlu ada Mukhtarul hadis hafal nggak gitu? Riyadhus Shalihin hafal nggak? Kalau nggak hafal jangan pakai nanya mana dalilnya. Ini kan orang cangkem elek nih. Ya orang bilang cangkem elek, orang yang mulutnya sedikit-sedikit nanya mana dalilnya, mana dalilnya. Nah, Gus Dur cuma tawa doang waktu itu, kata Gus Dur. Wes, orang nggak ngerti, gitu aja repot. Gitu aja repot. Sekarang nggak ada beliau, semuanya repot. Gitu aja repot. Atau Gus Dur gitu aja repot. Orang nggak tahu didiemin aja udah. Padahal nih dalilnya wal yusalli alaihima, sholat pakai sepatu. Cuman syaratnya sepatunya itu kondisinya bersih, suci. Ini jangan sepatu nginjak segala macam dipakai sholat. Jangan. Sepatu nginjak tai lotok, sepatu nginjak tai kucing, sepatu nginjak apa lagi? Wah, macam-macam diinjak udah najis dibawa ke masjid, salah. Ini yang saya maksud sholat di masjid pakai sepatu itu adalah sholat sepatu yang dalam kondisi suci, bersih. Sepatunya bersih, nggak ada najis. Coba anda praktekkan. Mulai besok jamaah subuh di masjid masing-masing pakai sepatu. Insya Allah heboh. Ditangkap DKN. Iya, gitu ya. Litihan pakai sepatu yang baru bawa, ya udah di atas baru dipakai gitu. Itu misalnya. Atau kalau dia mau pakai dari rumah, kemudian cuci dulu di kamar mandi. Ya, apa ya basah semua, lepek semua kalau dicuci dulu. Makanya bentuknya khuf itu seperti ini. Kalau seperti ini cepat kering. Nih yang saya sering contohkan ini dari kemarin. Ini begini seperti cepat kering. Andai dia dan dia juga menggunakannya bukan diguyur. Wal yamsah alaihima, diusap di atasnya cukup udah. Ya kan berarti kan yang basah di atas doang. Kalau seandainya dia pakai, dia cepat mengering dan tidak terlalu basah sampai bawah, dia bisa gunakan buat sholat. Wala yakhlaqhuma insya'a illa min janabah. Jangan dicopot kecuali karena junub. Wa an Abi Bakrata, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakrah, semoga Allah meridhoinya. Abi Bakrah ini namanya Nufai bin Harith, tinggalnya di Basrah. Ya aslinya orang Taif. Taif itu mana? Puncaknya Mekah. Taif itu puncaknya Mekah. Kira-kira 2-3 jam. Kalau anda mau tahu Mekah itu cuaca yang dinginnya, itu adanya di Taif. Itu jalannya itu kayak puncak. Jalannya kayak puncak, kayak di Malang. Tahu kan Malang? Tahu nggak Malang? Jawa Timur. Itu waktu saya masih mau zaman mondok, itu Basul Masail sampai ke Malang. Pondok pesantren Al-Anwar kalau nggak salah, Al-Mubarak atau Al-Anwar. Itu ke Malang naik bis Puspa Indah namanya. Naik bis Puspa Indah. Itu jalannya itu di pinggir gunung gitu tuh. Sama kayak Taif, jalannya di pinggir gunung. Hanya saja perbedaannya kalau di Malang gunungnya itu adalah kehijau-hijauan. Kalau di Taif gunungnya batu-batuan, gersang, tapi dingin juga. Di Taif derajat dingin itu lebih tinggi daripada di Mekah. Taif ini tempat Nabi dulu pernah giginya patah karena ditimpuk sama orang Taif. Jadi Nabi itu berdakwah sampai ke Taif, perjalanan 3 jam naik mobil. Kalau dulu berarti naik onta.
yaitu lebih lama lagi. Itu Nabi sampai di Taif giginya pernah patah, dilemparin sama orang-orang Taif. Kasar sekali orang-orang Taif. Nah salah satunya orang Taif itu Abi Bakrah. Tapi dia masuk Islam, akhirnya bergabung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu Nabi sudah berdakwah di Taif, itu saking keselnya malaikat turun diutus sama Allah. Malaikat turun, kata malaikat, ya Rasulullah, saya diutus sama Allah untuk menawarkan kepada Anda. Karena orang sini sudah pada nyakitin. Orang sini udah pada nyakitin. Maukah Anda saya angkat gunung saat ini juga untuk menghancurkan seluruh penduduk Taif yang ada saat ini? Ditawari malaikat. Nabi ditawarin malaikat begitu. Kita lagi kesal sama orang, ada yang melukai kita, kemudian malaikat turun nawarin gunung dihancurkan kepada negeri tersebut. Kita bilang apa? Habisin aja sekalian. Kan begitu. Biar hancur semuanya. Kata Nabi, jangan. Mereka belum tahu saya. Mereka masih saya harapin kelak satu saat akan lahir dari mereka atau keturunan mereka yang akan masuk ke dalam agama Islam. Tuh sallallahu alaihi Muhammad. Itulah makanya Allah muji, wa innaka la'ala khuluqin. Akhlaknya sangat luhur. Kepada para pembenci, Nabi Muhammad membalas cinta. Kepada para musuh, Nabi Muhammad membalas dengan cinta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu rakhasa lil musafir 3 ayyam wa layalihinna. Nabi memberikan keringanan bagi musafir 3 hari 3 malam. Walil mukim yauman wa lailatan. Bagi orang mukim 1 hari semalam. Idza tatahhara, kalau dia udah bersuci, fala bisa khufaihi, kemudian dia pakai khufnya, yamsahu alaihima, dia usap di atasnya. Ya, diusap atasnya. Jadi ini penguat hadis sebelum-sebelumnya bahwa digunakan sebanyak bagi yang musafir selama 3 hari, bagi yang mukim 1 hari. Wa an Ubay bin Imarah, dari Ubay bin Imarah. Inilah sahabat Nabi yang mungkin sebagian teman-teman yang semalam ikut berjanji saya sudah jelaskan ya. Ini namanya sahabatnya Ubay bin Imarah yang semalam saya ceritain waktu di rumah Bang Rifki. Ubay bin Imarah adalah salah satu sahabat Nabi yang minta rumahnya disolatin sama Nabi. Jadi kalau Anda punya rumah, punya hajat, kiai datang, ulama datang, habaib datang, ya selain minta foto udah pasti nggak pakai diajarin kayaknya. Nah itu minta gelarin sejadah, minta supaya Habib atau ulama itu sholat di situ, sholat di tempat kita, sholat supaya rumah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu sering diminta sama para sahabat untuk sholat di rumah sahabat. Sholatnya sholat sunnah ya, sholat sunnah, dalam hal ini sholat sunnah. Itulah yang dijadikan bahwa setiap kalian di rumah kalian harus ada musolahnya, harus ada musolahnya buat tempat sholat. Itu salah satu doa. Ini kalau kita punya di rumah itu satu tempat khusus buat sholat, sejadah itu nggak digeser-geser, di situ aja. Ya, sejadah itu nggak digeser-geser, di situ aja. Dipakai buat sholat terus-terusan hari-hari. Itu gampang, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidah Maryam itu punya tempat mihrab, sama juga dengan Nabiullah Zakaria punya mihrab yang di rumah itu dijadikan selalu buat sholat. Kalau dipakai itu nanti tiap hari keangkat doa ke langit dan tiap hari bisa turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai punya rumah nggak pernah dipakai buat sholat. Itu Ubay bin Imarah. Annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu ala khuffaini, saya boleh pakai khuf, saya usap. Qala, Nabi menjawab, na'am, ya.
Qala yauman sehari, qala na'am, ya. Qala wa yaumaini 2 hari, qala na'am, ya. Qala wa thalatha ayyamin, qala na'am, ya. Wa ma syi'ta, dan apa yang engkau kehendaki. Jadi sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Batasnya maksimal 3 hari, seperti orang sholat jamak qashar 3 hari. Dalam mazhab Syafi'i ini terutama ditekankan kita jalan perjalanan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kalau udah 90 km selama Kamis, Jumat, Sabtu, zuhur digabung asar, asar di atau didahuluin dengan zuhur di waktu zuhur, maghrib digabung dengan isya, isya digabung dengan maghrib, atau subuh mah nggak ada gabungannya subuh sendiri subuh. Nah ini boleh kita jamak qashar selama 3 hari 3 malam dalam perjalanan. Begitu pula 3 hari 3 malam berlaku buat orang yang salatnya di jamak saat sudah mencapai batasan 90 km, sama halnya juga dengan menggunakan sepatu. Kalau dia dalam musafir boleh 3 hari 3 malam. Kalau dia mukim atau di rumah saja, esteknya di rumah saja, tidak keluar kemana-mana, itu cukup sehari semalam. Di rumah nggak boleh 3 hari nggak boleh. Kalau di luar mau perjalanan ini boleh 2 hari atau 3 hari. Babu nawaqidil wudu, wallahu a'lam bis-shawab. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas insyaallah bab tentang yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu ini penting karena kita setiap hari berwudu minimal, kalau batal terus adalah 5 kali. Jangan sampai wudu kita padahal sudah batal tetapi kita masih pakai atau kita nggak tahu. Sebab itu segala amal ibadah fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang tidak didasarkan dengan ilmu, a'maluhu mardudah, amalnya ini bisa ditolak. Disinilah saya mengajak kepada semuanya untuk paling tidak yang yaumiyan, amaliyah sehari-hari, sholat, wudhu dan lain sebagainya, kita perhatikan kembali agar yang kita lakukan ibadah selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sah sesuai syariat atau ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan boleh dibawa ke depan. Langsung nggak apa-apa. Langsung, nggak apa-apa. Langsung boleh. Masalah itu kalau kita celakaan itu misalnya tangan patah kan itu diperban gitu. Iya. Itu bagaimana? Masalah kaki patah di perban. Nah, tangan patah di perban. Nggak tahu dulu deh. Pembalap nih berarti nih. Tangan patah di perban. Jatuh misalnya, tangan jatuh atau kaki main futsal di sliding. Wah, sliding main futsalnya di ini kan aspal. Bosan semua. Saya dulu pernah main bola MTS itu di situ tuh di lapangan itu pesantren Mas MTS. Kaki saya patah. Ini aja nih, kukunya patah. Bentar, orang ini semua tuh aspal semua kan di situ tuh di lapangan. Kuku patah. Ya, pertanyaannya gimana wudunya gitu kan? Pertanyaan apa? Iya. Gimana wudunya? Wudunya adalah dengan cara kita basuh anggota tubuh seperti normalnya. Ini nggak boleh, guru, karena sama dokter dilarang. Ini nggak dibasuh. Terus setelah itu menyempurnakannya dalam mazhab Syafi'i dengan tayamum, dengan bertayamum. Habis kita wudu gitu, kemudian kita siapin debu atau siapin tanah tayamum. Nanti kita akan lewatin bab tayamum, ya, udah saya bahas belum kan? Dari muka kemudian ke tangan. Jadi wudunya seperti sempurna dulu, yang nggak boleh dibasuh secara karena ada luka. Ini namanya babul jababilah ya. Ini hal-hal yang
ditambel atau ada luka di anggota tubuh, kita wudunya seperti apa? Wudunya seperti normal. Tapi bagian yang nggak dibasuh itu jangan dibasuh pakai air. Itu ada kaki atau tangan atau sebagian muka atau kepala, itu kalau memang menurut dokter tidak boleh tersentuh dengan air, jangan disentuh dengan air. Kemudian habis itu Anda bertayamum. Untuk nambel dari yang tidak dibasuh dengan ini, itu pakai debu. Pakai debu begitu. Nanti ada prakteknya, satu saat kita akan praktekin bagaimana caranya. Itu. Jadi wudu dulu sempurna seperti biasa. Yang tetap boleh dibasuh dengan air dibasuh. Yang tidak boleh nanti selanjutnya ditutup atau disempurnakan dengan cara bertayamum. Jelas? Ada lagi? Habib Bagir. Ini kapan nih? Ini nggak apa-apa ya, belakang. Ya, Guru, pada pertanyaan, ini studi kasus Guru ya? Kasus. Studi kasus. Jadi waktu hari Sabtu itu kan ngikut ke pemakaman Nyolatin ya, Habib Ali bin Abdul Hamid Segaf, rahmatullahi wasi'ah. Nah itu, jadi kan kita nggak bisa masuk tuh Guru, yang ngerangsek juga nggak bisa. Nah terus memang dari Jawa Barat nggak bisa masuk. Nah terus ngikutin Nyolatin itu di jalanan kan otomatis. Nah itu juga dalam keadaan berwudu. Nah kita nyolatin kan bagi pakai sendal ya. Sama beberapa guru teman juga ikut. Nah ketika dia kasih kita nyolatin tuh ada beberapa orang dan di itu ada pakai sepatu, ada pakai sendal. Nah ketika dia nyolatin sendalnya tetap dipakai Guru. Nah ketika pas bagian ngamalin kata ditegur sama guru yang ikut sama bakir, katanya itu sendalnya dilepas dulu. Jadi ketika kita sholat, sendalnya dilepas, kita berdirinya di atas sendal. Nah itu kalau kayak gitu gimana Bu? Tetap boleh Bang? Karena keyakinan bakir itu kan sendal kan kita juga nggak tahu kan suci atau enggak. Jadi udah dilepas aja. Tapi sebagian orang nggak dilepas gitu karena ada mungkin karena ribet atau panas kan siang hari. Nah jadi kalau kayak gitu kira-kira gimana Bu? Sendalnya dilepas apa enggak lagi nyolatin? Kalau kita tidak yakin kalau bahwa sendal kita ini suci atau tidak, kita lepas. Tapi kalau kita yakin, oh enggak nginjak tai ayam, paling nginjak anuan duit doang tadi. Ini ngumpetin duit gitu. Naik mobil. Kalau debu doang. Kalau debu doang nggak najis, nggak ada. Najis itu kalau kita lihat atau kita cium atau kita rasa nggak ada, berarti nggak najis gitu. Kalau kita walaupun kita jalan buat debu, ada di jalanan ada debu, ada pasir, ada apa-apa, tapi tidak ada ini pasir, debu emang najis, dihukumin suci. Asli jadi dihukumin suci. Al-ardu kulluha masajid, kata Nabi, bumi kita ini semuanya itu masjid, di mana aja boleh sholat kecuali di tempat yang ada najisnya. Jadi bahkan kalau di Sudan itu ya kalau saya lihat, masya Allah, dia luar biasa ya pengalaman belajar di sana itu. Dia nggak pakai sejadah, sholat aja di di debu situ di pasir. Kan kagak kelihatan dan kagak tercium najis. Selama tidak tercium najis, sah kita di situ. Kata Nabi bilang al-ardu kulluha masajid. Sendal, selama kita tidak tahu itu adalah najis atau kita yakin kesuciannya, pakai nggak apa-apa. Pakai nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak yakin kesuciannya, ya jangan dipakai. Dan itu najis. Seperti yang khuf ini, masalah khuf ini. Kalau kita yakin ini adalah kena tai kucing atau tai tai babal. Babal mah najis, tai nggak najis, tai babal. Kalau iya, tai babal ini anaknya nangka, cecek. Kalau gede namanya nangka, kalau kecil namanya babal. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita yakin ya. Dilepasnya karena ikhtiar dulu, jadi khawatir nih nginjak najis itu. Kita anak ikhtiar, ya karena hati-hati. Dilepas bagus, tahan panas tahan. Masya Allah, berapa lama di Banten itu? Enggak, emang makanya kan ada yang pada dilepas. Maksudnya yang dilepas cuma kita doang gitu, yang guru yang diingetin sama guru kan. Iya. Itu lepas aja dikata gitu. Lepas. Kalau yang lain orang enggak. Iya, kalau ikhtiar nggak apa-apa lepas. Kalau yang lain nggak dilepas, kalau dia yakin nggak najis dan dia ya nggak masalah juga. Soal lepas atau dipakai
dipakai atau dilepas itu nggak masalah. Nggak masalah, yang penting sesuai keyakinan masing-masing. Lagi. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadiah Fatihah buat ulama kita yang sudah meninggal dunia. 250 ulama habaib tercatat dari 2020 sampai 2021 menurut versi Robito Ma'ahid Islamiyah, kurang lebih sudah 250 ulama dan habaib. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan mereka diangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bumi menangis tapi langit bergembira. Kenapa bumi menangis? Karena bumi ditinggal oleh orang-orang yang saleh. Bumi ditinggal oleh para pewaris ulama. Kenapa langit bergembira? Karena langit menyambut kehadiran mereka, bahwa inilah kehidupan hakikat, kehidupan yang sejati. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Amin. Itu yang kita baca ilahi bijahil anbiya, itu engkongnya Habib Ali Abdurrahman. Segap ya? Ayah apa kok? Ayah. Yang buat syairnya engkongnya. Nah, itu mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang masih ada guru-guru kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga terus bisa membimbing kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi asma' fadlan wa judan man la biktisabin minna bil mustafa rasuli narda bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi عبادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء